PDRM mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, lelaki berusia 39 tahun itu ditahan sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, PDRM telah dimaklumkan mengenai penahanan berkenaan dan kini sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia. Malaysia Airlines mengambil pendirian untuk tidak mengulas berhubung penahanan seorang juruterbangnya oleh pihak berkuasa Indonesia atas kesalahan berkaitan dadah, namun menegaskan pihaknya memandang serius dakwaan berkenaan. Malaysia Airlines akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berkaitan selaras dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pilot berkewarganegaraan Malaysia itu kedapatan membawa 26 kg butir pil ekstasi dan 4 gram sabu di dalam kopernya. Pelaku mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa barang haram itu ke Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp50.000 Malaysia atau setara dengan 220 juta rupiah. Skandal pilot Malaysia bawa narkoba ke Indonesia benar-benar mengguncang perhatian publik dan langsung memicu pertanyaan besar tentang keamanan penerbangan internasional. Bayangkan, seorang kapten pesawat yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan keselamatan justru diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika dalam jumlah sangat besar. Kasus ini bukan sekadar berita kriminal biasa, melainkan peristiwa yang membuka tabir bagaimana jaringan kejahatan lintas negara berusaha memanfaatkan berbagai celah untuk menjalankan aksinya. Penangkapan tersebut langsung menjadi sorotan di Indonesia maupun Malaysia karena menyangkut kepercayaan terhadap industri penerbangan, sistem keamanan bandara, hingga integritas profesi pilot yang selama ini identik dengan disiplin tinggi. Tidak mengherankan jika kata kunci seperti pilot Malaysia, penyelundupan narkoba, dan keamanan penerbangan kini menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Peristiwa ini bermula ketika tim gabungan Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap awak pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH327 yang baru tiba dari Kuala Lumpur di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Dalam proses pemeriksaan, aparat menemukan puluhan paket yang diduga berisi narkotika di dalam barang bawaan salah seorang pilot berinisial MS yang berusia 39 tahun. Barang bukti yang diamankan dilaporkan mencapai lebih dari 70.000 butir ekstasi dengan berat sekitar 26 kg serta paket sabu yang disembunyikan di dalam tas pribadi. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah, sehingga kasus ini langsung dikategorikan sebagai bagian dari dugaan jaringan penyelundupan narkotika internasional yang membutuhkan penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat di belakangnya. Soekarno-Hatta melakukan pengawasan atas kedatangan pilot. Ya, jadi pilot dari penerbangan MH327 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan hasilnya cukup mengejutkan, ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi, seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Wal, ya, 4 gram sabu itu di tas yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan itu bisa dilihat di
depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir. Pada saat data, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram yang awalnya 4 gram sabu. Kasus ini juga menjadi sorotan publik karena profesi tersangka sebagai seorang pilot yang selama ini identik dengan kepercayaan dan tanggung jawab tinggi. Banyak warganet di Indonesia maupun Malaysia mengaku terkejut dan menyayangkan peristiwa tersebut. Terlepas dari dugaan terhadap individu yang bersangkutan, Kedapatan membawa 26 Yang membuat publik semakin terkejut adalah hasil pemeriksaan awal yang menyebutkan bahwa tersangka juga diduga positif mengonsumsi narkotika berdasarkan tes yang dilakukan penyidik. Jika informasi tersebut terbukti melalui seluruh proses hukum yang berlaku, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada penyelundupan barang terlarang. Publik tentu akan mempertanyakan bagaimana seseorang yang memiliki tanggung jawab membawa ratusan penumpang dapat menjalankan tugasnya apabila berada di bawah pengaruh zat terlarang. Dunia penerbangan dibangun di atas prinsip keselamatan tanpa kompromi. Sedikit saja kelalaian dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Reaksi masyarakat Malaysia pun tidak kalah besar. Di berbagai platform media sosial banyak warganet mengaku kecewa karena nama baik profesi pilot dan citra penerbangan negaranya ikut terdampak oleh ulah seorang oknum. Sebagian menilai kasus ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan standar pemeriksaan terhadap seluruh personil penerbangan tanpa memandang jabatan maupun status. Okey, tujuan saya membuat video ni bukan untuk memburukkan bangsa saya atau negara saya, ya. Tiada kepentingan pun, saya tak ada bakat itu semua. Tapi saya buat video ni, saya nak tunjuk dekat kalian yang video ni memang dah viral, semua orang tahu, ya. Bukan saya nak ambil sensasinya ke apa, ya. Tak ada kepentingan pun untuk saya, ya. Okey, kejadian ni baru je berlaku. Sebelum ni kita tahu ada wanita tempatan dari Malaysia yang tertangkap ke Indonesia pun membawa barang terlarang. Dan ini yang terbaru yang terjadi. Saya nak tanya, di mana yang berkuah-kuah, yang berkomentar, ya? Di mana jantung pisang? Okey, aku fahamlah jantung pisang dia kritik negara dia. Dia tak kritik, dia tak memburukkan dan menjelekkan negara dia, tempat dia cari makan, ya. Dia menjelekkan, memburukkan negara tanah air dia, ya. Kita faham. Okey, aku nak tanya, di mana? Tahu siapa ini? Siapa ini? Di mana kau sotong Madura, ya, Nurul? Ya, kau kata kau keturunan Madura, tapi kau bukan orang Indonesia. Itu dulu kau kata, ya. Sekarang kau tukar balik, kau pusing balik, kau cakap kau keturunan Indonesia, tapi kau bukan orang Indonesia. Okey, sebab kau bukan orang Indonesia, kan? Okey, kau orang Malaysia, kan? Kau bahaslah. Kalau jantung pisang tak berani bahas, tak boleh cari makan. Ini tempat negara dia cari makan, ya. Tempat negara lelaki seluduk dia. Nurul, engkau ada IC, kan? Bahaslah negara engkau juga. Kenapa asyik hentam saja negara keturunan kau? Nah, bayangkan seorang pilot, ya. Pada akhirnya, skandal ini memberikan pelajaran penting bahwa perang melawan narkotika tidak mengenal batas negara maupun profesi. Tidak ada jabatan yang boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan narkotika melalui penegakan hukum yang tegas, sementara seluruh pihak di industri penerbangan diharapkan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan sistem pengawasan. Kini publik menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan hingga tuntas, siapa saja yang nantinya terbukti terlibat, serta apakah kasus ini akan membuka jaringan penyelundupan yang lebih besar. Yang jelas, keselamatan penerbangan dan perlindungan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama di atas kepentingan apapun.